Waalaikumsalam Ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak Ben. Gimana Pak Ben kabarnya? Sehat sama juga Bu, tetap. Alhamdulillah. Hmm, Ngomong-ngomong bisa minta waktunya untuk sebentar saja untuk ngobrol pada kesempatan ini Pak. bisa Bu, kok sepertinya ada sesuatu yang sangat-sangat membuat Ibu tidak nyaman hari ini. Kalau saya Iya bisa Pak. membantu ya silahkan bercerita gitu. Iya Pak Ben. Eh ini yang mengganggu pikiranku untuk minggu-minggu ini memang ada sih. Dan sebenarnya permasalahan yang saya hadapi itu bukan permasalahan saya sendiri ya, tetapi banyak teman juga bercerita hal yang sama, terutama di jam-jam terakhir ini loh. Ketika saya ngajar kan, saya kan ngerti sendiri toh Pak, saya ngajar pelajaran bahasa Inggris ya. Iya, iya, iya. Di jam-jam pelajaran jam terakhir jam 8 9 itu sekitar pukul 2 siang sih sampai jam 3 lebih ya. Mm-mm. Jadi ketika kondisinya sudah siang ya, eh, kondisi anak kan macam-macam ya, dari berangkat dari rumah mungkin mereka dengan latar belakang yang macam-macam juga sih. Sehingga saya melihat kok anak-anak ini kalau sudah siang sudah tidak bisa fokus lagi untuk belajar, apa ya, diajak untuk konsentrasi bahkan untuk masuk ke kelas karena kan ada jeda waktu keluar untuk istirahat sebentar Pak biasanya mereka kan akhirnya agak lama-lamain untuk masuk ke kelas gitu. Kemudian Iya, mereka tidak kok sulit sekali untuk fokus nih, Pak. iya, 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 iya. Jadi kita harus tahu dulu sih apa yang Ibu harapkan dari obrolan dan percakapan kita hari ini itu apa kira-kira? Ya minimal dari saya sharing, saya curhat seperti ini nanti bisa menemukan solusinya sih untuk pembelajaran saya atau pembelajaran teman-teman mapel yang lain itu ya dengan kendala yang sama ketika belajar, kemudian anak-anak kok tidak fokus, kemudian anak-anak ada yang apa ya asik ngobrol sendiri ketika kita fasilitasi mereka untuk browsing materi di internet mereka mah asik main HP Pak seperti itu. Ya, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan murid itu merasa kurang antusias dalam mengikuti pelajaran Ibu itu? Ya kalau di pelajaran saya bahasa Inggris itu yang membuat anak-anak itu kurang fokus atau kurang konsentrasi ya karena satu mungkin kendalanya ada di waktu di jam siang di saat anak-anak sudah lelah Oh sudah iya, capek bahkan mungkin juga lapar ya iya, karena iya, iya, memang iya. untuk makan siang itu kan mereka bak bekal bukanya di jam 12 setelah sholat zuhur atau bahkan sebelum sholat zuhur mereka sudah bawa buka bekal sedangkan hanya makan kan tidak ada camilan lain sehingga mungkin itu juga yang mempengaruhi mengganggu konsentrasi mereka. Yang kedua kadang sih Pak Ben juga karena apa dari troto dari jam pertama kedua, ketiga, keempat, sampai jam terakhir kadang 6 jam saya, kadang 8 jam. Otomatis saya juga mengalami kecapean. Sehingga Iya. mood apa ya, mood untuk belajar ke anak itu juga saya mungkin juga kurang fokus, saya kurang konsentrasi atau kurang memperhatikan satu-satu anak. Kadang saya juga apa ya mengalami stuck untuk berpikir berhenti maksudnya apa ya mengalami ke apa ya kelesuan gitu untuk membuat anak itu gimana nih biar mereka itu semangat lagi gitu kadang-kadang kalau mood saya lagi turun ya Iya, iya, saya iya, iya. tinggalin juga gitu. Heeh. Nah, sampai sejauh ini Ibu itu kira-kira yang dapat dilakukan
untuk membantu murid itu menjadi lebih aktif di kelas, atau rencana Ibu untuk membantu murid Ibu itu kira-kira seperti apa gitu, Bu? Iya sih Pak Ben. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang model atau metode pembelajaran kan banyak ya. Iya, iya. Tidak seperti hanya teacher center gitu. Biasanya kan kalau saya nyampaikan materi ya saya sampaikan materi apa hari ini, misalnya prosedur teks atau naratif teks atau deskriptif teks. Nah itu berpusat ke saya kasih materi bla 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 bla. Sebenarnya ada banyak cara sih untuk membuat mereka itu lebih bersemangat. Misal saya memberikan kayak materi itu dalam bentuk game, Ya, ya ya, ya, toh, ya. dalam bentuk game, aplikasi game lah. Saya berpikir kalau dengan teknik yang seperti itu, apalagi kekinian kan, kalau anak-anak membuka Ya. buku apa tuh, pegangan buku anak ya, buku teks ya, itu kan kadang-kadang kalau anak hanya suruh membaca, kemudian mempelajari, kemudian menjawab pertanyaan dari situ, kadang-kadang anak-anak juga boring ya, anak-anak Ya, bosan. ya. Jadi saya juga mungkin berpikir saya melakukan sesuatu apa ya, model atau terobosan untuk membuat mereka itu agak membuat mereka senang itu ya itu mungkin ya Pak ya dengan gadgetnya dengan kekiniannya menggunakan model game bermain atau kalau saya ada satu apa ya itu modelnya kayak Scrabble itu ya. Scrabble itu seperti kalau kita teka-teki silang itu ya. Tetapi itu melibatkan otak, melibatkan gerak tangan, kecepatan tangan, kemudian itu banyak skor yang diperoleh semakin tinggi nilainya gitu. Mungkin itu akan membuat anak-anak terpancing untuk tertarik kemudian mau belajar dengan menggunakan model yang seperti itu sih Pak. Iya, iya. Artinya kan di sini Ibu sudah punya gambaran untuk mengatasi anak-anak tadi supaya antusias, kan begitu ya, Bu ya? Iya. Sudah punya rencana, sudah punya gambaran apa yang harus dilakukan. Nah, kira-kira kalau kita atau Ibu sudah punya rencana seperti itu, kapan Ibu akan memulai melaksanakan rencana tersebut? Kalau saya sih sebenarnya tidak mau menunda Pak ya, karena itu adalah yang menjadi ganjalan saya selama ini dalam pembelajaran di semester kemarin. Ya harapannya saya akan melaksanakannya minggu ini gitu, untuk permainan game, kemudian untuk ice breaking, itu untuk memecah kejemuan atau kebosanan anak di jam-jam terakhir Pak. Gitu Pak Ben. Ya, ya, ya. Berarti kan Ibu sudah punya gambaran tadi, terus Ibu sudah akan melaksanakan untuk dapat mengatasi masalah tersebut.